Baiklah, tentang kajian ruh ini, kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim, sekilas kita akan dapati bahwa kata ruh banyak digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, di antaranya bahwa ar-ruh itu maknanya adalah Ruhul Qudus. Ya, itu makna pertama. Apa itu Ruhul Qudus? Nanti kita akan bahas insyaallah. Terkadang kata-kata ruh itu juga diidhofahkan, disambungkan, disandikan dengan na oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ruhana, ya, ruh kami kata Allah. Itu menunjukkan kemuliaan ruh. Sehingga Allah mengaitkan ruh dengan na, dengan kami. Ya, idhofah syarafiyah lil isyraf. Juga terkadang Allah mengidhofahkan dengan dia mutakalim, ruhi, ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi misalnya. Itu untuk menunjukkan kemuliaan ruh yang begitu agung sehingga diidhofahkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan ruhahu, ya. Terkadang ruh itu dengan nakirah, ya, biruhim min. Terkadang dengan al-ma'rifah, ar-ruh, ya, kulir ruh min amri dengan al-ma'rifah. Terkadang ruh itu disifati dengan al-amin. Nazala bihi ruhul amin. Ini maknanya adalah malaikat Jibril yang mendapat julukan ar-ruhul amin. Ya, ruh juga bermakna Jibril. Terkadang juga kata ruh digandingkan dengan huruf jar seperti ruhum minhu wa ruham minhu dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kata ruh ini kalau kita lihat itu tersusun dari 3 huruf. Ra, waw, ha, ruh. Ruh, ya, bisa dibaca ar-ruh, bisa dibaca ar-rauh, bisa dibaca ar-rih, tapi maknanya berbeda-beda. Kata ar-ruh sendiri juga maknanya berbeda-beda, bisa bermakna wahyu, bisa bermakna malaikat Jibril, bisa bermakna Ruhul Qudus, bisa bermakna yang lainnya termasuk ruh manusia, ya. Dan kalau dibaca ar-rauh bermakna ketenangan. Dibaca kasr ar-rih maknanya adalah angin, ya. 3 huruf, cara bacanya berbeda, maka maknanya akan berbeda. Itu bisa kita lihat misalnya di kitab Jawahirun Nuraniyah fil Ulum wal Ma'arif al-Insaniyah karya Al-Amma Said Husain At-Tabatabai pada halaman 190. Juga kita akan bahas kaitannya dengan ayat surat Az-Zumar ayat 42 tentang kondisi orang-orang yang kondisi ruh ketika tidur itu bagaimana. Setelah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian juga tentang masalah maratibur ruh, tingkatan-tingkatan ruh yang tadi kita singgung. Itu ada Ruhul Qudus, itu yang paling tinggi, yang paling agung. Bahkan lebih agung daripada malaikat Jibril, Ruhul Qudus itu. Yang senantiasa menyertai para nabi, para rasul dan para ma'asumin. Itu ruh yang khusus menyertai orang-orang tertentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya, di bawah Ruhul Qudus, yang lebih rendah baru Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril atau Jabrail. Kemudian baru Ruhul Insan. Ruhul Insan juga bermaratib, yazid, bergradasi, bertingkat-tingkat. Yazid wa yankus, tergantung keimanannya, ilmu pengetahuannya, kesucian dirinya, dan seterusnya. Jadi ruh kita juga bertingkat-tingkat, bergradasi, tergantung iman, amal, dan lain sebagainya. Bahkan ruh hayawan juga, ruh hayawan yang lebih rendah daripada ruhul insan, ruh hayawan juga itu bergradasi, bertingkat. Sampai ada hewan yang bisa meningkatkan ruhnya atau nafsnya, yaitu hewan. Bukan dengan akal. Akal tidak disebutkan pada hewan. Akal hanya pada manusia. Jadi usaha mengembangkan diri atau kecerdasannya pada hewan tidak disebut akal. Karena hewan punya idrokat, ya, punya daya cerap, juga punya syuur, punya perasaan. Sehingga dengan daya cerap, dengan syuur, dengan idrokat, dengan daya cerapnya itu atau perasaannya, hewan bisa meningkatkan dirinya. Seperti burung hudhud, sampai burung ini mengetahui bahwa Ratu Balqis itu adalah musyrik, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Seperti onta Rasulullah, kemudian anjing Ashabul Kahfi misalnya, kuda Rasulullah, kuda Imam Husain. Ini adalah hewan-hewan yang mampu meningkatkan dirinya karena idrokatnya, karena syurnya dia tingkatkan, bukan dengan jalan akal. Kalau kita dengan akal yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi kalau akal kita tidak gunakan, kita akan lebih rendah daripada hewan, ya. Balhum adal.
kal an'am bal hum adall. Kalau kita tidak menggunakan akal kita. Ada ruh lain yang lebih rendah lagi, ya, ruh an-nabatat, ruh tumbuh-tumbuhan. Ruh tumbuh-tumbuhan ini lebih rendah daripada ruh hewan, ya, seperti pohon. Kemudian yang lebih rendah lagi ruhul jamadat, ya. Bahkan ruh al-jamadat juga pada kondisi tertentu dan pada benda-benda tertentu dia mampu meningkatkan kualitasnya. Seperti hajar aswad, itu luar biasa. Jadi ruhnya masjid, ruhnya musalla. Itu roh masjid yang kita katakan benda mati masjid itu, tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah kita masuk ke masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu sholat 2 rakaat di dalam masjid untuk menghormati masjid. Ini masjid sebagai benda jamad, benda padat, benda mati, kita bilang kita hormati dengan sholat tahiyat masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid itu mampu meningkatkan kualitas dirinya. Bahkan masjid bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat tentang orang yang sholat, ya, orang yang beribadah, yang mana yang munafik, yang mana yang musyrik, yang mana yang mukmin, yang mana yang fasik, yang mana ibadah yang benar itu benar. Ini luar biasa ruh masjid, ruh musalla, ruh rumah, semua punya ruh pakaian, semua punya ruh.